Gimana ya rasanya jadi orang yang serba ada? Gue mulai sering minjem-minjem barang sepupu gue buat bahan konten. Di antara semua kebohongan itu, ada aja yang percaya cuy. Makin naik dah tuh followers dan jangkauan gue. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hidup penuh pujian dan dambaan itu pasti jadi dambaan semua orang gak sih? Jadi terkenal, orang selalu tahu lo siapa, bisa kemana aja kapan aja, tanpa ngeluarin uang karena di-endorse sana-sini. Pasti enak banget kan? Apalagi sekarang, di sosmed harus serba kelihatan estetik dan fancy biar punya banyak fans. Nah, ini cerita gue tentang gaya hidup yang bikin capek versi gue. Salam kenal ya, gue Raihan. Usia gue sekarang 29 tahun, dan ini cerita gue waktu umur 23 tahun. Sebagai awal cerita, latar belakang keluarga gue adalah orang biasa. Bapak gue seorang PNS dan ibu gue guru honorer. Jadi kehidupan gue selalu tercukupi, tapi nggak pernah lebih. Dan mungkin itu sebabnya gue selalu jadi penasaran, gimana ya rasanya jadi orang yang serba ada. Di era modern dengan gemburan standar TikTok dan Instagram kayak sekarang, gue selalu ngerasa apa yang gue punya itu nggak pernah cukup. Gue ngeliat di story atau di reels orang-orang, mereka kayaknya enak banget hidupnya. Bisa nongkrong di cafe fancy, jalan-jalan ke luar negeri, ikut gym atau kelas yoga, nonton konser Rhoma Irama, diving cantik di Bikini Bottom. Banyak deh pokoknya. Sementara gue, mentok-mentok cuma bisa nongkrong di warkop doang. Syukur-syukur tuh warkop nggak penuh sama bocil FF. Setiap malam, gue ngayal, gimana ya caranya biar gue bisa jadi orang terkenal, bisa pamer juga kayak orang-orang di sosmed. Apalagi kan katanya sekarang cewek-cewek nggak mau sama cowok miskin, atau biasa aja. Nanti gue dikatain mau kondo lagi. Sampai nih suatu hari, gue baru ketemu sama sepupu jauh gue yang ternyata tinggal di satu kota sama gue. Seumur-umur, gue baru tahu kalau ternyata orang ini adalah sepupu gue. Kita cuma beda 2 tahun, dan ketemu di salah satu komunitas motor gitu. Ceritanya, waktu itu gue pengen kelihatan keren. Jadi, gue ikutan komunitas motor dengan motor bebek gue yang butut gitu. Tapi, ternyata pas gue masuk ke komunitas itu, yang jadi leadernya adalah sepupu gue anjir. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata ketahuan lah dia ini sepupu gue. Ya, pokoknya gitulah. Sampai suatu ketika, gue diajak nih buat main ke rumahnya. Pas nyampe rumahnya, rumah jangkarnya Tuan Krep mah kalah dah. Ini rumah gede banget cowok. Bagus juga lagi. Gue lihat mobilnya ada 3. Beda-beda model semua. Kinclong bener lagi. Belum lagi motornya tuh. Ada 4 juga motornya. Termasuk motor yang biasa dia pakai buat kopdar. Mulai dari situ, gue mulai sering tuh diajak dia main ke rumahnya. Bahkan sampai diajarin nyetir segala. Sampai lama-lama gue udah mulai lancar tuh bawa mobil. Kadang kita suka main mendadak gitu sih sama circle-nya dia yang lain. Gue biasanya jadi supir pengganti dia kalau dia mager nyetir. Terus iseng-iseng nih, gue paplah tuh interior dalam mobil dia yang cakep itu, dan foto luar mobilnya pas kita lagi jalan-jalan. Terus gue upload ke IG dan TikTok bikin video ala-ala gitu kan. Dan ini gue lakuin berulang setiap kita jalan-jalan keluar atau pas lagi di rumahnya. Gue foto-fotoin lah sudut-sudut rumahnya yang keren itu. Lama-lama gue dapat banyak likes dan komen dari konten kayak gitu. Gue seneng dong. Gue ngerasa akhirnya gue dilihat nih sama banyak orang. Komennya bikin gue ngerasa kayak, anjay, keren kan gue. Belum lagi jadi banyak cewek-cewek yang mampir di DM gue. Entah sekedar nawarin barang jualannya, atau tiba-tiba ngasih kuis Dragon Ball. Notifikasi gue gak pernah sepi jadinya. Gue jadinya ketagihan. Gue mulai sering minjem-minjem barang sepupu gue buat bahan konten. Bahkan gue sampai berani masuk ke kamarnya dan selfie pakai jam tangan mahalnya dia tanpa sepengetahuan dia. Iya ya, gue tahu yang gue lakukan waktu itu gak bener. Tapi dulu gue ngerasa hal kayak gini tuh gak ada apa-apanya. Di sosmed gue ngaku bapak gue punya usaha restoran dan franchise-nya ada di mana-mana.
Gue ngaku ibu gue punya butik yang bajunya sering dipakai artis-artis ke acara besar. Tapi gue gak pernah nyebut brandnya. Di antara semua kebohongan itu, ada aja yang percaya cuy, dan ada aja yang enggak. Tapi dengan gue tahu ada banyak orang yang percaya sama kebohongan gue aja, gue udah seneng banget. Kadang gue juga sok-sokan bikin Q&A. Tapi semakin gue naik daun, semakin kenceng juga anginnya. Sementara kebohongan gue dibangun dari pondasi yang rapuh. Singkat cerita, suatu hari nih, ada satu influencer TikTok yang ngajak gue collab buat bikin konten bareng gitu. Terus dia ngajak gue ketemuan langsung buat ngobrol panjang dan bikin konten on the spot. Dalam hati, gue yang kayak, aduh mampus nih gue. Panik, udah pastilah. Gue muter otak gimana caranya biar gue ketemuan bisa dengan gaya gue yang borjuis. Akhirnya, karena kepepet, gue coba aja minjem mobil sama sepupu gue. Gue bilangnya pengen ngajak ibu bapak nyobain mobil bagus dan jalan-jalan keluar kota. Sepupu gue sama sekali gak curiga tuh sama gue. Dia malah mikir gue anak yang baik dan berbakti. Emang sialan banget deh gue pada masa itu. Haduh. Oke, mobil udah ada nih. Sekarang tinggal beli baju branded aja. Duit dari hasil kerjaan gue waktu itu belum sanggup beli barang-barang mahal kayak punya orang kaya. Akhirnya, jalan pintas yang bisa gue lakukan satu-satunya adalah ambil pinjol. Gue akhirnya ngajuin pinjaman online yang lumayan gede. Dan gue pilih pembayarannya nyicil selama setahun. Walaupun setahun, tapi cicilannya masih gede anjir per bulannya. Tapi, bodo amat deh. Itu bisa dipikir entar. Dengan impulsif, gue buru-buru beli barang branded. Termasuk jam tangan yang pernah gue foto itu. Tapi gue kesana-kesini nyari KW-nya yang bener-bener mirip atau barang bekas antik gitu. Setelah segala usaha gue lakuin, akhirnya semua barang yang gue perluin udah di tangan. Mobil, baju, aksesoris, dan sisa dana dari pinjol masih ada di rekening gue. Jaga-jaga aja, kali aja nanti gue harus traktir makan atau biaya nongkrong lainnya. Oke, semua persiapan udah beres. Aman nih kayaknya. Akhirnya gue okein dan gue ajak dia ketemuan langsung. Sampai di sana kita banyak ngobrol dan gue berusaha keras buat bisa ngimbangin obrolannya. Banyak hal yang gak gue ngerti. Dia ngobrolin ekonomi, investasi, strategi, atau ngekadalin penonton biar kontennya naik. Konspirasi One Piece dan Raja Ubur-ubur. Alah anjir, gak tahu gue. Sepanjang pertemuan gue gak banyak ngomong. Gue seolah-olah lagi belajar sama dia aja. Tapi ya emang bener sih, gue takut banget salah ngomong waktu itu. Curiga muka gue kayak lagi nahan berak deh. Selesai hari itu, kita bikin lumayan banyak konten buat digabung beberapa kali upload. Video short gitu sih buat di TikTok. Kebetulan pasar gue emang cuma TikTok dan gak berani main ke Instagram karena banyak banget kenalan gue di sana. Konten yang ada gue akhirnya satu persatu diupload. Makin naik dah tuh followers dan jangkauan gue. Ternyata influencer yang collab sama gue ini fansnya lumayan banyak. Nah ini nih momen dimana gue hancur. Pas gue lagi naik-naiknya, tiba-tiba nih ada satu konten yang isinya tuh video rekaman gue dengan setelan bulu gue masuk ke dalam rumah gue sendiri. Terus si uploader ini bersikeras banget pengen ngeviralin gue. Nggak cuma sekali dua kali, dia coba nerobos masuk pagar rumah gue biar muka gue kelihatan. Dengan kejadian ini, bapak dan ibu gue akhirnya tahu. Bahkan mereka tahu dari temennya. Mereka marah besar ke gue. Atau lebih tepatnya, mereka kecewa banget sama gue. Papa bilang, maaf ya nak, kalau apa yang bapak kasih ke kamu masih belum cukup. Bapak udah usaha sebisa mungkin biar hidup kamu nyaman. Nyes. Dengan bapak gue yang minta maaf, rasanya malah lebih sakit ketimbang dia marahin gue. Ibu gue lain cerita. Dia ngomel-ngomel, kesel karena gue malu-maluin keluarga dan bikin bapak gue jadi kecewa. Setelah kejadian itu, setiap pulang kerja, bapak udah gak mau ngomong sama gue sama sekali. Dia pulang, bebersih, masuk kamar. Rumah jadi makin dingin. Netizen yang kenal sama gue otomatis bergulat di kolom komentar. Semua kata-kata jahat keluar dari mulut mereka. Muka gue viral di mana-mana. Gue ngerasa dipojokin banget. Gue bahkan gak mampu buat bikin video klarifikasi kayak yang pernah orang-orang bikin kalau habis kena kasus. Gue langsung tutup akun dan uninstall semua medsos yang ada. Bahkan gue jadi jarang cek HP. Sepupu gue juga banyak chat gue
isinya marah dan kecewa. Karena setelah dia cek akun gue, semua bahan konten gue 90%-nya pakai harta yang ada di rumah dia. Gue bener-bener hancur banget. Gue puasa megang HP berbulan-bulan. Gue pusing banget mikirin gimana caranya balikin duit yang udah gue pinjem. Gue bahkan sempet mikir pengen pindah ke isekai, saking stresnya ngadepin hidup sendiri. Semenjak itu, gue bener-bener gak main sosmed. Sampai di usia gue yang ke-25, baru gue balik lagi ke sosmed. Gue bantu ibu gue jualan cemilan kering di TikTok. Gue belajar online gimana caranya bangun brand cemilan sendiri dan mesarinya. Walaupun ngebangunnya gak mudah sih, tapi pelan-pelan bisa kok. Sekarang pendapatan bulanan gue udah bisa beli motor 2 biji. Mulai dari dagangan sama freelance ini itu. Gak usah deh nyanyain gue jodoh, kecuali lo mau ngasih gue kenalan. Ya, intinya sih banyak-banyak bersyukur deh sama apa yang lo punya. Belum tentu mereka juga seneng sama hidup mereka yang lagi dijalanin. Semua yang ada di sosmed tuh belum tentu asli. Banyak yang isinya palsu dan cuma buat pencitraan. Semoga dengan cerita gue ini bisa kalian jadiin pembelajaran ya. Segitu aja cerita dari gue, sampai ketemu di cerita GBC yang lain. Bye-bye.